Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pengelolaan sumber daya. Akan menyampaikan mengenai pengelolaan sumber daya alam terbarukan. Yang pertama mengenai sumber daya tanah. Tanah ini merupakan salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik, ya, jadi ada bahan mineral, ya, dan bahan organik, serta mempunyai kemampuan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi tanah itu kalau di dalam teori ekonominya dia sebagai faktor produksi. Nah, faktor produksi itu untuk kegiatan ekonomi dia tentunya sangat penting ya. Kalau di pertanian tentunya kita selalu kalau budidaya selalu menggunakan tanah ya. Tanah menjadikan hal yang pokok ya untuk budidaya, untuk ternak, untuk kolam ya. Walaupun ada hidroponik itu mungkin sifatnya sangat kecil sekali dan sangat terbatas sehingga tetap memerlukan tanah dalam kegiatan pertanian. Tanah masuk sumber daya alam yang bisa diperbaharui ya. Kemudian ada istilah lahan. Lahan ini adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer tanah, geologi, timbulan atau relief, hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini yang bersifat mantap dan mendaur. Ini yang disebut lahan. Nah, ini lahan-lahan pertanian ya. Kalau kita lihat ini, kalau tanahnya modelnya seperti ini, polanya seperti ini, perlu pengelolaan bagaimana caranya kita buat terasiring sehingga tidak terjadi erosi ya. Kalau terjadi erosi tentunya bahan organik yang ada di atas tanah ini akan mengalir dan hilang ya, sehingga kita buat terasiring ini aliran sungai, aliran airnya itu bisa dikelola dengan baik sehingga tidak merusak tanah itu sendiri dan tanaman bisa tumbuh subur di atasnya. Ini contoh lahan pertanian perlu pengelolaan ya. Kemudian kepentingan tanah atau lahan, ini tanah diperlukan oleh manusia untuk tempat atau ruang untuk tinggal dan hidup. Kemudian kalau untuk di pertanian bercocok tanam, bertanah, berternak, memelihara ikan dan lain-lain. Kemudian tanah mendukung berbagai vegetasi alam, terutama hutan yang hasil-hasilnya dan manfaatnya aman diperlukan manusia, padang rumput, tempat marga satwa, dan hewan ternak merumput. Kemudian tanah mengandung bahan-bahan tambang berupa mineral, logam, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Klasifikasi penggunaan tanah atau lahan menurut Barlow ini ada untuk pemukiman, kemudian untuk industri, pertanian, peternakan, pengembalaan ya, hutan, pertambangan, untuk rekreasi juga, untuk perhubungan, untuk fasilitas umum. Ini klasifikasi penggunaan tanah menurut Barlow. Kemudian faktor-faktor yang menentukan penggunaan lahan ini ada jenis tanah dan kesuburannya. Kalau tanahnya subur ya, tentunya akan mudah juga kita akan menanam ya, pertumbuhan tanaman akan jadi lebih baik dibandingkan tanah yang tidak subur. Jadi menentukan penggunaan. Kalau subur ya digunakan untuk tanaman apapun bisa gitu ya. Kemudian keadaan lapang, topografi, relief dan ketinggian. Kemudian aksesibilitas, mudah dicapainya. Kemudian kemampuan atau kesesuaian tanah serta tekanan penduduk. Ini faktor-faktor yang menentukan ya. Kalau tekanan penduduknya tinggi, tentunya penggunaan tanah tinggi juga ya. Contohnya alih fungsi lahan pertanian untuk apa? Untuk tempat tinggal, untuk industri ya. Karena penduduknya semakin banyak, alih fungsi lahan. Kemudian klasifikasi kemampuan tanah ini adalah penilaian tanah secara sistematik
dan pengelompokannya dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan penghambat bagi penggunaannya. Klasifikasi menurut Arsyad, ini ada 8 kelas. Kemudian menurut kelas 1 sampai kelas 8 ya. Kemudian menurut Soil Conservation Service USDA, ini ada 8 kelas. Ini banyak digunakan di beberapa negara berkembang. Kemudian menurut Suprapto Harjo 197 juga ada 8 kelas untuk pertanian ya. Nah, tugas Anda untuk materi untuk hari ini cari ini ya. Tiga topik ini ya. Itu. Kerjakan individu sebagai tugas terstruktur. Selanjutnya faktor-faktor penentu kemampuan tanah menurut Suprapto Harjo. Ini faktor-faktor yang menguntungkan yang pertama, kandungan unsur hara tanaman, nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Ini kalau tersedia ini memang zat esensial untuk tanaman, sehingga kalau ketersediaannya baik tentunya untuk pertumbuhan tanam juga baik. Kemudian yang kedua, hubungan air, tanah, dan tanaman. Tekstur, struktur, dan kandungan bahan organik dalam tanah. Ini faktor penentunya ya. Kemudian kapasitas penyerapan unsur hara, permeabilitas, ya. Kemudian kedalaman efektif, kepekaan terhadap erosi, dan kadar persediaan mineral. Kemudian faktor-faktor yang merugikan ada faktor penghambat, ini ada batu konkresi, padas, permukaan air tanah, relief mikro, relief makro, lereng ya, itu faktor penghambatnya. Kemudian faktor-faktor yang membahayakan ada kekeringan, salinitas, kadar racun, pengerutan, banjir, dan erosi. Kemudian masalah-masalah tanah dan lahan di Indonesia salah satunya adalah laju erosi tanah yang tinggi ya. Kemudian ada erosi tanah ya. Ini terus ada penebangan hutan dan pohon-pohon, meningkatkan risiko tanah longsor, terutama di daerah tidak stabil. Kemudian kerusakan lahan dari segi produktivitas pertanian karena alih fungsi lahan pertanian subur menjadi fungsi lahan pertanian subur menjadi lahan non pertanian. Ya. Kemudian ada pertambangan, tanah tercemar, ya, pestisida dan logam berat. Kemudian proyeksi kecenderungan yang berdampak pada tata guna tanah dan ruang. Ini yang pertama konversi tanah pertanian ke non pertanian. Kemudian yang kedua, perkembangan kegiatan sosial ekonomi perkotaan dan perkembangan penduduk. Nah, strategi pengelolaan sumber daya tanah ini yang penting buat kalian ya, bagaimana strateginya. Yang pertama itu perencanaan dan pengembangan sumber daya tanah dan tata ruang. Ini mencakup alokasi dan relokasi tanah untuk berbagai penggunaan. Kemudian proses dan prosedur perencanaan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Ini yang pertama ya. Kemudian bagian yang pertama yang ketiga itu perlu dikembangkan instrumen fiskal dalam penerapan seperti PBB, pajak nilai lokasi, pajak pertambahan nilai tanah, dan pajak pembangunan prasarana. Itu strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua, adanya peraturan dan perundang-perundangan pertanahan. Ini dapat dilakukan melalui peninjauan kembali berbagai peraturan perundangan pertanahan, terutama transformasi dari masyarakat agraris ke industri, tradisional ke modern, perdesaan ke perkotaan. Jadi perlu ada perundangan-perundangan yang mengenai transformasi masyarakat agraris ke industri ini ya. Perlu ditinjau ulang. Kemudian registrasi dan sertifikasi tanah yang lebih aktif, kemudian keterkaitan antara penataan ruang
dan pengelolaan sumber daya tanah perlu dikembangkan. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga, penataan kelembagaan pertanahan. Ini perlu ada koordinasi antar berbagai lembaga, harus terus-menerus dipelihara dan dikembangkan. Kemudian peraturan yang jelas dan tegas atas usaha swasta dalam pembangunan, terutama mencakup hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan kepentingan publik. Kemudian strategi yang keempat, sistem informasi dan pendataan. Ini ada beberapa masalah yang sering kita dengar ya, banyak pertikaian sosial timbul karena kurang cermatnya data tentang hak atas tanah. Nah, ini makanya perlu pendataan hak-hak kepemilikan dari tanah itu ya, sehingga menghindari terjadinya konflik. Perlu terus dikembangkan dan disempurnakan sistemnya ya. Kemudian perlu ada kerjasama dan koordinasi di antara berbagai lembaga pengguna dan pengembang informasi. Kemudian juga perlu dikembangkan teknologi ya, foto udara, pemetaan digital, penginderaan jarak jauh, citra satelit seperti spot Landsat atau KIS ya, dan KIS ya. Itu perlu, itu beberapa strategi pengelolaannya. Kemudian selanjutnya konservasi sumber daya tanah. Ini berarti penempatan tiap bidang tanah pada cara yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut. Itu yang dimaksud dengan konservasi ya. Kemudian memperlakukan sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan. Misalkan kalau lahannya miring, tadi contoh gambar di depan ya, berarti bagaimana cara mengelola tanah tersebut? Harus dibuat tirasi ring sehingga menghindari erosi gitu ya. Jadi dia melakukan konservasi. Atau mungkin ada beberapa yang vegetasi di tanah itu hilang, perlu ditanam atau direboisasi gitu ya. Jadi batasannya itu. Kemudian teknik konservasi tanah ini ada beberapa. Yang pertama itu mengenai metode vegetatif ya. Vegetatif itu untuk melindungi tanah terhadap daya perusak aliran di atas permukaan tanah atau run-off. Jadi memperbaiki kapasitas infiltrasi air ke dalam tanah dan melindungi tanah dari daya perusak butir-butir hujan. Jadi dengan adanya vegetasi ya, itu kalau hujan ada misalkan hujan tidak langsung mengenai tanah, ada vegetasi yang bisa mencegah terjadinya longsor atau erosi. Kemudian yang kedua, metode mekanik. Ini untuk memperlambat aliran permukaan serta untuk menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. Jadi secara mekanik ya. Jadi kalau membajak jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti justru akan merusak tanah itu sendiri. Bahan organiknya naik ke atas. Kalau terbawa erosi hilang, gitu ya. Kemudian metode kimia, ini bisa menggunakan bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah, yaitu meningkatkan kemantapan agregat atau struktur tanah. Memang kalau pakai zat kimia kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang ramah lingkungan ya, tapi bisa dilakukan. Nah, ini selanjutnya sumber daya yang selanjutnya itu sumber daya dalam hutan dan permasalahannya. Tapi ini akan Ibu sampaikan minggu berikutnya, pertemuan atau Ibu buat video berikutnya ya. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan untuk sumber daya tanah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.